Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 20. Hok Ho Siang berteriak kaget, tubuhnya terhuyung ke belakang beberapa langkah. Biarpun jari tangan wanita itu tidak mengenai tubuhnya, baru bertemu dengan tasbihnya, namun tenaga mujizat yang amat kuat menyerangnya melalui tasbihnya sendiri dan dia merasa betapa dadanya menjadi sesak. Hok Ho Siang memandang dengan mata terbelalak, maklum bahwa wanita yang usianya hanya setengah usianya lebih sedikit itu ternyata memiliki semacam sinkang yang amat dahsyat. Toanio, jangan sombong engkau. Toat bengkau busit yang merasa penasaran dan menjadi besar hati karena mengandalkan banyak teman sudah meloncat ke depan dan menggerakkan senjata Joan Piannya, yaitu pecut baja yang panjang dan lemas. Tar tar tar. Pecut baja itu melecut dan meledak-ledak di udara, lalu menyambar turun ke atas kepala Yo Bi Kiok. Namun Yo Bi Kiok dengan tenang sekali miringkan kepalanya sedikit, tangan kirinya bergerak dan seperti kilat cepatnya dia telah berhasil menangkap ujung cambuk baja itu. Busit mengerahkan tenaga untuk membetot lepas cambuk bajanya, akan tetapi jepitan jari tangan yang kecil mungil pada ujung cambuk itu sama sekali tidak dapat terlepas. Harus diketahui bahwa Toat Bengkau Busit adalah seorang tokoh sesat yang memiliki ginkang kilat dan sinkang kuat, akan tetapi kali ini dia benar-benar harus mengakui kekuatan mujizat yang menjepit ujung cambuknya. Hait! Tiba-tiba Busit membentak dan mengerahkan seluruh tenaganya. Akan tetapi tiba-tiba sambil tersenyum dingin Yo Bi Kiok melepaskan jepitan dari tangannya. Siut, tar! Untung sekali Busit cepat melepaskan gagang cambuknya, kalau tidak tentu mukanya akan dihajar oleh lecutan ujung cambuknya sendiri. Ketika dia melihat dengan muka pucat, ternyata ujung cambuknya itu terdapat bekas-bekas jari tangan wanita cantik itu, bergurat-gurat memperlihatkan garis-garis tangan halus, seolah-olah ujung cambuk bajanya itu hanya terbuat dari tanah liat saja. Hebat sekali engkau, Pangcu! Tiba-tiba Liok Te Sin Moguloid melangkah ke depan, kedua ujung lengan bajunya yang dipasangi baja itu menyambar dari kanan kiri ke arah kedua pelipis kepala Yo Bi Kiok. Pergilah kau! Bi Kiok yang mulai menjadi marah itu membentak halus, kedua tangannya menangkis ke kanan kiri kepalanya. Guloid yang terkenal sebagai seorang tokoh yang bertenaga raksasa itu, menjadi girang melihat lawannya berani menangkis ujung lengan bajunya yang dipasangi baja itu dengan tangan kosong, maka dia mengerahkan tenaga saktinya sehingga ujung lengan bajunya itu akan mampu menghancurkan batu karang yang keras sekalipun. Apalagi hanya dua lengan tangan wanita yang berkulit halus itu. Pelak! Pelak! Liok Te Sin Moguloid terkejut sekali dan cepat dia menarik kedua lengannya sambil meloncat mundur karena tadi begitu bertemu dengan kedua lengan wanita itu, dua ujung lengan bajunya membalik dan tentu akan menghantam dadanya sendiri kalau saja tidak dengan cepat dia menarik kembali lengannya. Ternyata bahwa lengan yang kecil dan berkulit halus itu bukan hanya mampu menandingi ujung lengan bajunya, bahkan mampu membuat kedua senjatanya itu membalik dan menyerang dirinya sendiri. Pat Pilosian Pangtui Liok bukanlah seorang bodoh. Menyaksikan cara wanita itu menghadapi tiga orang temannya, dia sudah dapat mengukur bahwa kepandaian wanita ini benar-benar amat hebat dan belum tentu kalah olehnya. Dan dia pun tahu bahwa wanita itu tidak berniat buruk kepada mereka, karena kalau demikian halnya, tentu wanita itu telah menurunkan tangan mautnya kepada tiga orang temannya tadi. Cepat dia menjura sambil berkata. Memang bukan berita kosong belaka yang mengatakan bahwa ketua Giok Hongpang memang memiliki kepandaian yang amat hebat. Pangcu, kami kagum sekali dan mengingat akan kebaikan Pangcu yang telah membantu kami tadi, agaknya urusan sebatang pedang kayu saja kami siokianya mengalah dan mempersembahkan kepada Pangcu sebagai tanda persahabatan. Akan tetapi sayang, hal itu tidak mungkin kami lakukan sekarang karena kami tidak membawa siang Bok Kiam itu yang kami simpan di tempat rahasia agar tidak mudah dicuri orang lain. Yo Bi Kiok mendengus kecewa akan tetapi matanya memandang kepada mereka dan dia tahu bahwa mereka tidak membohong. Lalu dia melihat tubuh anak laki-laki yang masih lemas tertotok olehnya tadi. Aku melihat kalian tadi hendak merampas dan menculik anak ini. Mengapa? Pat Pilosian juga memandang kepada Lieseng dan tersenyum. Pangcu, urusan dengan bocah ini adalah urusan kami pribadi, perlukah Pangcu mengetahui pula? Wajah yang cantik itu menjadi agak kemerahan biarpun pandang matanya tetap dingin tak acuh. Tentu saja.
Perkelahian di sini adalah karena bocah ini, dan aku telah membantu kalian maka sudah sepantasnya aku mendengar pula mengapa kalian hendak menangkap bocah ini. Pat Pilosian diam-diam merasa mendongkol sekali. Sebetulnya, biarpun 3 orang temannya jelas bukan lawan wanita ini, namun dia sendiri belum kalah apalagi kalau dibantu oleh 3 orang temannya itu. Hanya saja, pada waktu ini 5 bayangan dewa sedang menghadapi ancaman pembalasan dari Qin Lingpai yang merupakan hal berbahaya karena dia maklum akan kelihayan dari ketua Qin Lingpai, maka tidak semestinya kalau dia menanam permusuhan dengan pihak lain. Apalagi pihak Giok Hongpang yang amat kuat pula. Sebaliknya, dia harus menarik semua pihak yang kuat sebagai sahabatnya agar dapat membantunya kalau dia terpaksa kelak menghadapi ketua Qin Lingpai. Dia jerih menghadapi ketua Qin Lingpai seorang diri bersama 4 orang temannya saja. Bermurid-murid Qin Lingpai tadi saja sudah demikian tangguhnya, apalagi gurunya. Dan wanita cantik ini pun memiliki ilmu kepandaian yang mengerikan. Baiklah, Pangcu, kalau engkau ingin mengerti. Bocah ini adalah cucu dari ketua Qin Lingpai, dan kami hendak menangkapnya. Apakah 5 bayangan dewa begitu penakut, tidak menghadapi ketua Qin Lingpai secara langsung melainkan mengganggu seorang bocah yang tidak tahu apa-apa? Yo Bikiok mengejek. Biarpun wanita ini dahulunya murid seorang datuk kaum sesat kemudian dia sendiri karena merasa sakit hati terhadap seorang pria lalu menjadi seorang wanita berdarah dingin yang amat kejam, namun dia sama sekali bukanlah golongan sesat yang suka melakukan kejahatan umum. Satu-satunya sikap kejamnya hanya dia tujukan kepada kaum pria yang dianggapnya merupakan kaum yang hanya membikin sengsara kaum wanita. Kini wajah orang pertama dari 5 bayangan dewa itu menjadi merah dan matanya terbelalak penuh rasa penasaran. Pangcu dari Giok Hongpang, kau anggap kami ini orang-orang apa yang akan mengganggu anak-anak? Teriaknya akan tetapi segera dia teringat akan sikapnya. Kami memang bermusuhan dengan ketua Qin Lingpai dan mengingat bahwa ketua Qin Lingpai mempunyai banyak sekali sahabat dan pembantu-pembantu yang tentu akan menyusahkan kami, maka kami hendak membawa cucunya ini sebagai sandera untuk menantangnya agar datang menghadapi kami seorang diri saja, agar di antara dia dan kami dapat menyelesaikan segala perhitungan lama sampai beres. Jadi kami tidak akan mengganggu anak ini, hanya untuk memaksa kakeknya untuk keluar sendirian menghadapi kami. Yo Bikiok tersenyum, lalu tubuhnya bergerak, cepatnya amat mengejutkan hati 4 orang itu karena tahu-tahu bayangan wanita itu berkelebat dan sebelum mereka sempat mencegah, Bikiok telah mengempit tubuh Lieseng. Bagus kalau begitu, aku jadi tahu bahwa kalian amat membutuhkan bocah ini. Nah, kalian ambillah Siang Bokiam, antarkan pedang itu ke Telaga Kuiou dan di sana aku akan menukar Siang Bokiam dengan bocah ini. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat saja Bikiok telah lenyap dari dalam ruangan itu, pergi membawa Lieseng bersamanya. 4 orang tokoh sesat itu saling pandang dan muka mereka berubah, sebentar merah sebentar pucat. Baru sekali ini mereka merasa dihina dan dipandang rendah orang lain, apalagi yang memandang rendah mereka itu adalah seorang wanita muda cantik. Si keparat! Pat Pilosian membanting kakinya. Kalau saja tidak ingat akan kedudukan kita, sudah kuhancurkan kepala perempuan setan itu. Dia memang sombong sekali, kata Busit yang juga merasa penasaran dan tadi telah dibikin malu. Tuako, mari kita kumpulkan kekuatan, ajak teman-teman dan menyerbu Giok Hongpang, membasminya dan merampas kembali bocah itu. Pat Pilosian menggeleng kepala dan menghela napas panjang. Betapapun juga, urusan dengan dia itu kecil sekali artinya kalau dibandingkan dengan urusan kita terhadap ketua Qin Lingpai. Tidak boleh melemahkan keadaan sendiri karena urusan kecil sebelum urusan besar selesai. Kelak masih belum terlambat bagi kita untuk menghajar perempuan sombong itu. Habis, apa yang akan kau lakukan, Tuako? Tanya Liokte Sin Moguloid kepada temannya yang tertua itu. Tidak ada jalan lain, kita harus menyerahkan pedang itu kepadanya sebagai penukar cucu ketua Qin Lingpai itu, jawab yang ditanya. Akan tetapi hal itu akan merupakan tamparan bagi nama kita. Hok Ho Siang berseru. Semte, adik ketiga, jangan salah sangka, sebaliknya malah, dengan mengoperkan pedang kayu yang tidak ada gunanya kepada wanita itu, berarti kita menambah musuh bagi Chia Keng Hong dan menarik teman bagi kita. Kita boleh siarkan bahwa Siang Bokiam telah kita berikan sebagai tanda persahabatan kepada ketua Giok Hongpang, bukankah dengan demikian Chia Keng Hong akan mencari ke sana dan memusuhinya pula. Anak itu lebih penting bagi kita, karena dengan adanya anak itu kita dapat memaksa Chia Keng Hong untuk menyerah.
Keempat orang dari 5 bayangan dewa itu lalu bergegas meninggalkan rumah yang kini keadaannya amat mengerikan itu, di mana menggeletak mayat 4 orang pertama dari Cap It Hohan dan mayat kakek Hong Kai Hoatsu. Dan kalau orang melihat ke belakang rumah itu, di sana menggeletak pula mayat 2 orang laki-laki dan wanita tua, yaitu pelayan-pelayan rumah itu yang telah dibunuh lebih dulu oleh 4 orang bayangan dewa tadi. Dunia penuh dengan kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia. Selama sejarah berkembang, dapat diikuti kenyataan betapa makin lama manusia bukan makin baik, melainkan makin jahat dan permusuhan, kebencian, bunuh-membunuh dan perang makin memenuhi dunia. Mengapa demikian? Mengapa manusia selalu dirundung dendam, kebencian, permusuhan dan kekerasan sepanjang masa? Banyak sudah muncul orang-orang bijaksana yang kemudian didewa-dewakan dan dipuja-puja, manusia-manusia yang menyebarkan segala macam pelajaran bagi manusia agar manusia insyaf akan kejahatannya dan kembali ke jalan benar. Namun agaknya semua itu kalau kita mau melihat kenyataan sekarang ini, semua itu sia-sia belaka. Semua orang bicara tentang kasih sesama manusia namun apa yang dibicarakan itu hanya merupakan pemanis mulut belaka, sedangkan hatinya penuh kebencian kepada sesama manusia, tentu saja manusia yang merugikan dirinya. Seluruh dunia bicara tentang perdamaian, bicara tentang menjauhkan perang, akan tetapi diam-diam angkatan bersenjata di masing-masing negaranya dipupuk dan perkuat. Wajah berseri dan mulut tersenyum, akan tetapi diam-diam kedua tangan dikepal, siap untuk melakukan kekerasan. Tidakkah demikian keadaan dunia semenjak dahulu sampai sekarang? Dunia dan keadaannya tidak timbul begitu saja, melainkan akibat dari keadaan kita semua. Kitalah yang bertanggung jawab sampai adanya dunia macam sekarang ini, di mana kekerasan merajalela, di mana kebencian menguasai hati semua orang, di mana pengejaran keuntungan diri pribadi yang menjadi sumber semua gerakan manusia, di mana kebenaran diperebutkan, saling membela kebenaran sendiri masing-masing. Kita lupa bahwa kebenaran yang diperebutkan itu bukanlah kebenaran lagi, palsu dan hanya mendatangkan lebih banyak permusuhan lagi. Kita selalu menunjukkan mata dan telinga kita keluar, mencari-cari segala yang dapat menguntungkan dan menyenangkan, memuaskan hati dan jasmani kita. Pengejaran akan kesenangan lahir batin membutakan mata kita sehingga kita sama sekali tidak pernah mau memandang diri kita sendiri, memandang diri kita seperti apa adanya, dengan segala kepalsuan kita, dengan segala keburukan dan cacat serta kekotoran kita. Kita tidak pernah menggunakan telinga untuk mendengarkan bisikan-bisikan hati kita sendiri, suara-suara pikiran kita sendiri, dan tidak mau mengikuti gerak-gerak diri kita sendiri lahir batin. Hanya penglihatan akan kenyataan tentang keadaan diri kita yang kotor sajalah yang akan mendatangkan perubahan, yang akan melenyapkan kekotoran itu. Hanya kalau kita dapat melihat sendiri betapa kebencian mencengkeram hati dan pikiran kita, maka kita akan mengerti tentang kebencian ini dan akan sadar dan selalu waspada. Kesadaran dan kewaspadaan akan kebencian yang mencengkeram kita inilah yang akan melenyapkan kebencian itu sendiri, tanpa terdorong keinginan untuk melenyapkannya, melainkan hanya mengamati dan mengertinya sampai ke akar-akarnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mengenai kekotoran orang lain hanya akan menambah kekotoran diri sendiri, sebaliknya hanya dengan mengenal kekotoran sendiri maka akan terjadi perubahan pada diri kita. Dengan kecepatan seperti kijang yang sedang lari dikejar harimau, Yo Bikiok mengempit tubuh Lie Seng dan mempergunakan ilmu berlari cepat memasuki hutan di sepanjang sungai Huai di kaki pegunungan Tapiesan setelah dia meninggalkan kota Xin yang tempat tinggal Chia Giokeng dan mendiang suaminya, Lie Kongtek. Seperti kita ketahui, setelah berhasil mengalahkan Kui Engpang, Yo Bikiok membawa anak buahnya menduduki telaga Kuiou dan menetap di tempat itu. Kemunculan wanita ini sekarang adalah yang pertama kali selama dia menggembleng dirinya dengan ilmu-ilmu dahsyat dan mujizat yang didapatkannya dari bokor emas milik Panglima Tehu yang pernah diperebutkan oleh semua tokoh Kangou, baca cerita petualang asmara, itu. Yo Bikiok sudah mendengar pula akan peristiwa yang melanda Qin Lingpai, tentang 5 bayangan dewa yang telah mengacau Qin Lingpai dan timbul keinginan hatinya untuk memiliki pedang Siang Hokiam itu yang dia pernah mendengar adalah sebatang pedang kayu harum yang keramat dan merupakan pusaka yang pernah pula menjadi pusaka yang diperebutkan oleh seluruh tokoh Kangou. Lie Seng adalah seorang anak laki-laki yang mempunyai dasar watak tabah dan tidak mengenal takut. Watak ini dia warisi dari ibunya.
Dia melihat sendiri tadi betapa kakeknya tewas dan 4 orang tua yang dia ingat adalah murid-murid utama kongkongnya di Qinlingpai itu pun tewas. Tentu saja dia merasa ngeri dan berduka sekali, dan dia pun tahu bahwa dia kini terjatuh ke tangan seorang wanita yang jahat dan kejam seperti iblis. Akan tetapi dia tidak merasa takut, dan selalu dia memutar otaknya untuk mencari akal bagaimana dia akan dapat membebaskan dirinya dari wanita ini dan kalau mungkin membalas kematian kakeknya yang demikian menyedihkan. Akan tetapi karena dia tadi dirobohkan dengan totokan, maka semua usahanya untuk memulihkan tenaga di tubuhnya yang lemas itu sia-sia belaka. Akhirnya dia teringat akan pelajaran dari ibunya, yaitu pelajaran untuk menggunakan hawa murni guna memperlancar jalan darahnya. Maka biarpun tubuhnya lemas, akan tetapi mulailah anak ini mengatur pernapasannya sambil memejamkan mata ketika dia dibawa lari seperti terbang cepatnya oleh wanita itu. Sejam kemudian, dengan girang Lie Seng merasa betapa aliran darahnya yang diperlancar oleh hawa murni itu dapat menembus jalan darah yang tertotok. Tak lama kemudian bebaslah ia dari totokan dan kaki tangannya dapat bergerak kembali seperti biasa. Pada waktu itu, Yo Bikiok yang tadinya mengempit tubuh anak itu, telah memindahkannya ke atas pundak kirinya. Dia kini memanggul tubuh Lie Seng, dan memegangi atau merangkul kedua pahanya, membiarkan kepala anak itu di belakang punggungnya. Lie Seng yang kini sudah bebas dan dapat bergerak lagi tentu saja segera menggunakan kebebasannya ini untuk meronta dan memberontak. Dia meronta, mengangkat kepalanya dan menggunakan kedua tangan menjambak rambut yang digelung indah itu, lalu dia membuka mulut menggigit leher yang berkulit putih halus itu, digigitnya sekuat tenaga. Aduh! Aduh! Yo Bikiok menjerit dan merasa betapa seluruh tubuhnya panas dingin dan menggigil. Semua bulu tubuhnya berdiri meremang dan dengan gerakan kuat dia menggoyang tubuh sehingga jambakan dan gigitan Lie Seng terlepas dan anak itu terlempar dan terjatuh ke atas tanah. Bikiok meraba lehernya dan tangannya berdarah. Dia memandang dengan mata berkilat kepada anak itu yang sudah merangkak bangun. Sedikit luka di lehernya tidak ada artinya bagi Yo Bikiok. Akan tetapi yang membuat hatinya seperti disayat-sayat rasanya adalah mengingat betapa hidung dan bibir anak laki-laki itu telah mencium kulit lehernya. Dia seolah-olah merasa dinodai, diperkosa dan dikotori. Keparat, biarpun engkau masih bocah, ternyata engkau juga seorang laki-laki yang hina dan kotor, bentaknya dan dia menggerakkan tangan kiri dan kanan. Plak-plak-plak. Bertubi-tubi kedua telapak tangannya menampar muka Lie Seng. Bocah ini melawan dan berusaha menangkis dan mengelak, akan tetapi tetap saja telapak tangan itu hinggap di kedua pipinya dengan tepat dan keras. Tentu saja Bikiok tidak menggunakan tenaga sinkang, karena kalau demikian halnya, ditampar satu kali saja sudah cukup untuk membuat hancur kepala bocah itu. Dia hanya mempergunakan tenaga kasar biasa saja, akan tetapi justru ini malah lebih menyiksa bagi Lie Seng karena mukanya kini menjadi bengkak-bengkak dan matang biru. Kedua pipinya menjadi bengkak sehingga hampir menutupi matanya. Bocah itu akhirnya roboh terguling dan matanya dikejap-kejapkan karena pandang matanya berkunang dan melihat ribuan bintang menari-nari, kepalanya pening dan telinganya mendengar suara berdengung, mukanya terasa seperti dibakar, panas dan nyeri. Biarpun sudah menampari muka anak itu, Bikiok masih belum reda kemarahannya. Selama hidupnya, dia hanya pernah mencinta pria satu kali saja, yaitu kepada Yap Kun Leong yang ternyata tidak membalas cinta kasihnya. Karena patah hati, dia membenci kaum pria. Apalagi di dalam perantauannya dia menyaksikan betapa kejam dan jahatnya kaum pria terhadap wanita, membuat kebenciannya makin menghebat. Belum lama ini, dia berjumpa kembali dengan Kun Leong dan cintanya kambuh, bahkan makin hangat. Akan tetapi tetap saja Kun Leong tidak mau menyambut uluran hatinya dan hal ini amat menyakitkan hati Bikiok. Selama hidupnya, baru Kun Leong seorang yang merupakan satu-satunya pria yang pernah menjamahnya, sungguh pun hanya bersifat cumbuan biasa saja. Akan tetapi sekarang, anak laki-laki ini telah mencium lehernya. Peristiwa itu membuat jantungnya berdebar hampir meledak rasanya, membangkitkan semua gairah terpendam dan karenanya membuat dia marah seperti gila. Kau calon pria terkutuk, kau berani menghinaku, ya? Dan kau wanita iblis. Lie Seng balas memaki sambil membuka matanya yang menjadi sipit karena kedua pipinya bengkak. Sedikitpun dia tidak merasa takut dan biarpun kepalanya seperti berputar rasanya, dan mukanya nyeri sekali seperti akan pecah, dia tidak sudi mengeluh di depan wanita penyiksanya ini. Kau bocah kurang ajar.
Hendak kulihat, setelah kutotok 2 jalan darahmu, apakah engkau tidak akan menjerit-jerit dan menangis minta ampun kepadaku? Iblis betina. Siapa sudi minta ampun padamu? Bunuhlah, aku tidak takut dan sampai mampus aku tidak sudi minta ampun padamu. Lye Seng menantang dan dia sudah bangkit berdiri mengepal 2 buah tinjunya dan siap melawan mati-matian. Biarpun dia tahu bahwa yang membunuh 4 orang supek-supeknya dan sukongnya adalah 4 orang bayangan dewa musuh besar Chin Ling Pai itu dan bukan langsung oleh tangan wanita ini, akan tetapi dia menimpakan kematian mereka kepada wanita itu. Tadi 4 orang supeknya, dibantu oleh sukongnya, sudah hampir menang. Kemudian wanita inilah yang merubah keadaan dan mengakibatkan kekalahan dan kematian 5 orang itu, maka bagi dia, yang membunuh mereka adalah wanita inilah. Bocah laknat. Kalau tidak ingin menukarmu dengan Siang Bihok Kiam, sudah kubunuh kau. Akan tetapi Lye Seng dengan keberanian luar biasa sudah meloncat ke depan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Menghadapi pukulan-pukulan anak ini, tentu saja Yo Bi Kiok tidak mau memandang sebelah mata dan dia mengerahkan perut dan dadanya yang terpukul itu dengan diisi tenaga sinkang dengan maksud untuk membuat kedua kepalan tangan itu patah-patah tulangnya. Plak! Bu! 2 kali pukulan anak itu mengenai perut dan ulu hati Bi Kiok dan wanita ini berteriak kaget. Ai! Dia terhuyung ke belakang, mukanya pucat sekali dan matanya terbelalak. Ternyata bahwa ketika dia tadi mengerahkan tenaganya, secara mendadak tenaganya itu molos kembali dan lenyap sehingga perut dan ulu hatinya kena dipukul oleh kedua kepalan tangan Lye Seng. Tidak hebat sekali, akan tetapi tentu saja terasa olehnya. Yang membuat dia heran adalah mengapa tenaganya tiba-tiba menjadi lenyap. Akan kubunuh kau. Lye Seng yang girang melihat pukulannya berhasil itu lalu meloncat dan menyerang lagi. Biarpun usianya baru 12 tahun, akan tetapi tingginya sudah hampir sama dengan Bi Kiok. Setinggi leher wanita itu maka kini kedua tangannya dengan jari-jari terbuka menampar ke arah leher dan pipi. Kembali Bi Kiok hendak menerima tamparan itu dan sekaligus menyampok pergelangan tangan Lye Seng agar patah tulangnya. Plak! Plak! Ai! Kembali Bi Kiok terkena tamparan sampai pipi dan lehernya terasa pedas. Dia terbelalak dan memandang ke kanan kiri dengan muka pucat sekali. Kembali dia tidak berhasil mengerahkan sinkang, bahkan hebatnya ketika dia menggerakkan tangan hendak mematahkan pergelangan tangan Lye Seng. Secara tiba-tiba saja tangannya tak dapat digerakkan dan dia merasa ada hawa menyambar dari kiri. Keparat! Dia berteriak keras dan cepat membalikan tubuhnya ke kiri akan tetapi tidak ada orang di situ. Lye Seng sudah menyeruduk maju lagi, kini anak itu menggunakan kepalanya untuk menyeruduk perut lawannya. Bi Kiok yang masih kebingungan itu melihat serangan ini, menjadi marah dan ingin menyambut dengan hantaman maut. Maka ketika Lye Seng menyeruduk dekat, dia hendak menggerakkan tangan menghantam. Akan tetapi dari belakang dia merasa ada hawa aneh menyambar, dan kedua tangannya tak dapat digerakkan. Sementara itu, kepala anak itu sudah menyentuh perutnya. Dia mengerahkan sinkang untuk menghancurkan kepala anak itu. Des! Bi Kiok terjengkang roboh. Seperti juga tadi, tenaga sinkangnya molos dan lenyap sehingga dia menjadi seperti seorang wanita lemah biasa saja, maka tentu saja dia tidak dapat menahan serudukan Lye Seng yang marah dan membuat dia terjengkang. Bi Kiok meloncat dan menjauhi Lye Seng, kemudian mencabut sepasang pedang pendeknya. Dia yakin benar bahwa tentu ada seorang lihai yang mempermainkannya. Dia menengok ke kanan kiri akan tetapi seperti juga tadi, tidak nampak bayangan seorang pun. Bulu tengkuknya meremang. Dia dengan kepandaiannya yang tinggi itu bagaimana mungkin dipermainkan orang seperti itu? Apakah siluman yang telah mempermainkannya? Kalau manusia tidak mungkin. Mencari orang yang akan mampu mengalahkannya saja sudah sukar didapat, apalagi yang dapat mempermainkan seperti itu. Tentu iblis sendiri. Cuat-cuat. 2 sinar terang berkelebat ketika wanita yang marah sekali ini melemparkan 2 batang huitu, pisau terbang, yaitu sepasang pedang pendeknya itu ke arah Lye Seng. 2 batang senjata runcing itu meluncur seperti kilat menyambar, mengarah ulu hati dan pusar anak itu. Lye Seng berdiri seperti terpaku melihat berkelebatnya sinar-sinar cemerlang itu, tidak tahu harus berbuat apa. Dia masih terlalu kecil dan kepandaiannya masih terlalu dangkal untuk dapat menghadapi serangan maut yang amat berbahaya ini, serangan yang belum tentu dapat dihindarkan oleh seorang tokoh Kang Ou sekalipun.
Agaknya sudah dapat dipastikan bahwa dua batang pedang pendek itu akan menembus tubuh anak itu dan akan mencabut nyawanya seketika. Trang! Trak! Tiba-tiba dua helai sinar pedang itu menyeleweng dan dua batang pedang pendek itu runtuh ke atas tanah di depan kaki Lye Seng, yang sebatang menancap ke atas tanah, sedangkan pedang kedua telah patah menjadi dua potong. Melihat betapa yang menyambar dua batang pedangnya itu hanya dua buah batu kecil, Bi Kiok hampir tidak dapat percaya dan dia sudah menjadi marah sekali ketika melihat munculnya seorang laki-laki tua sekali yang berkepala gundul dan memakai jubah berwarna merah. Seorang pendeta lama berjubah merah yang muncul dari balik pohon sambil tertawa-tawa aneh dan matanya memandang liar berputaran, mata seorang yang jelas tidak waras alias miring otaknya. "Pendeta gila, engkau berani main gila padaku," bentak Bi Kiok sambil melompat ke depan. Wanita ini biarpun telah menemukan warisan ilmu yang hebat-hebat dan telah menjadi seorang yang sukar ditemukan tandingannya, namun dia masih terlalu muda dan kurang pengalaman sehingga tidak mau melihat kenyataan bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali orang pandai, jauh lebih pandai daripada dirinya sendiri. Dengan kemarahan hebat kedua tangannya bergerak dan menyambarlah sinar hijau yang berbau harum ke arah kakek gundul itu. Itulah Siang Tok Swea, pasir beracun harum, yang amat berbisa dan berbahaya sekali. Bi Kiok terbelalak memandang betapa senjata rahasianya yang berupa pasir itu jelas mengenai tubuh dan bahkan leher serta muka kakek itu, akan tetapi agaknya yang terkena senjata rahasianya itu sama sekali tidak merasakan apa-apa, jangankan keracunan, bahkan sedikit pun tidak meninggalkan bekasnya. Kakek itu masih tertawa-tawa dan berkata kepada Lye Seng, suaranya besar parau, logatnya kaku seperti lidah asing. "Anak baik, kenapa mukamu yang tampan menjadi bengkak-bengkak?" Lye Seng yang masih kecil itu sudah seringkali melihat orang-orang tua yang pandai, bahkan kakeknya sendiri adalah ketua Chin Ling Pai yang sakti. Dia sering mendengar cerita ayah bundanya tentang orang-orang pandai. Tadi pun ketika beberapa kali dia berhasil menghantam wanita itu, dia sudah merasa heran, kemudian melihat pisau terbang yang mengancam nyawanya terpukul runtuh lalu muncul seorang kakek gundul. Dia sudah menduga bahwa ada orang yang telah menolongnya dan penolong itu tentu bukan lain kakek gundul itu yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa. Maka dia lalu menjawab, suaranya lantang. "Lo Cianpue, mukaku dipukuli oleh perempuan iblis ini." Ketika kakek gundul ini yang bukan lain adalah Kok Beng Lama, datang bersama Kun Leong ke Xinyang dan memaksa Chia Giok Keng ikut dengannya ke Chin Ling Pai, Lye Seng masih berada di dalam rumah sehingga dia tidak pernah bertemu dengan Kok Beng Lama. Andai kata ketika itu dia melihat pendeta ini, tentu sekarang akan lain lagi sikapnya. "Hahaha, orang memukul 1 kali harus dibalas 10 kali. Tadi kau baru membalas 3 kali, kurang 7 kali lagi. Hayo kau pukul dia 7 kali dan karena tadi mukamu yang dipukul, sekarang kau pun harus membalas memukul mukanya." Lye Seng merasa gembira sekali. Dia merasa yakin kini bahwa tentu berkat pertolongan Hueshio jubah merah inilah, maka dia tadi berhasil memukul 2 kali dan menyeruduk 1 kali yang sama sekali tidak dapat ditangkis atau dielakkan oleh wanita lihai itu. "Baik, aku akan membalasnya sampai puas," teriak Lye Seng dan dia sudah meloncat ke depan dan menerjang ke arah Hyo Bi Kiok dengan pukulan-pukulan kedua tangannya ke arah kedua pipi wanita itu. Tentu saja Bi Kiok menjadi marah bukan main. Mukanya yang tadi pucat kini menjadi merah sekali. Mana mungkin dia membiarkan dirinya dihina orang sedemikian rupa. Dia mengerahkan sinkangnya dan siap menghadapi serangan anak itu. Akan tetapi ketika dia menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba kakek itu menggunakan kedua tangan dan hawa pukulan yang luar biasa sekali menyerangnya dari arah kakek itu. Dia masih berusaha untuk mengelak, akan tetapi sia-sia belaka karena entah bagaimana caranya, kedua tangan dan kakinya telah menjadi kaku dan dia tidak mampu menggerakkan sinkangnya lagi. Tentu saja dia tidak mampu mengelak atau menangkis ketika kedua tangan Lye Seng menghantam dan menampari kedua pipinya. Terdengar suara plak-plok ketika kedua pipinya yang berkulit halus kemerahan itu menerima tamparan-tamparan Lye Seng yang marah itu sehingga kedua pipinya menjadi merah sekali dan agak bengkak-bengkak. Hal ini adalah karena Bi Kiok sama sekali tidak mampu mengerahkan tenaganya maka dia tiada ubahnya seorang wanita biasa yang tidak memiliki kepandaian apa-apa. 1, 2, 3, 4. Kakek gundul itu menghitung sambil tertawa-tawa. 6, 7. Cukup sudah.
Lhie Seng merasa puas sekali dan dia melihat ke arah muka yang kini pipinya menjadi merah-merah dan agak bengkak itu dengan senyum mengejek. Dia dihina orang sedemikian rupa. Dia mengerahkan sinkangnya dan siap menghadapi serangan anak itu. Bikyok juga merasa betapa tiba-tiba tubuhnya dapat bergerak lagi. Dapat dibayangkan betapa rasa marah dan malunya. Dia telah mengalami penghinaan yang amat hebat. Akan tetapi, dia sama sekali tidak merasa takut biarpun dia kini tahu betul bahwa kakek ini adalah seorang sakti yang luar biasa sekali kepandaiannya. Dengan kemarahan meluap-luap dia lalu mencabut pedangnya. Sing! Tampak sinar terang seperti kilat menyilaukan mata ketika pedang itu dicabut. Itulah pedang Lui Kongkiam, pedang halilintar, yang dahulu dirampasnya dari tangan mendian Liong Bukong, putra dari Kuyeng Niochu yang tewas di tangannya dan yang dirampas pedangnya. Sebatang pedang pusaka yang ampuh sekali. Pendeta iblis, mampuslah kau, bentaknya dan pedangnya lalu digerakkan. Dia sudah menyerang dengan ilmu pedang yang dipelajarinya dari kitab yang ditemukan berkat perantaraan bokor emas. Melihat serangan ini, Kok Beng Lama agak terkejut juga karena dia mengenal ilmu pedang yang amat hebat, sama sekali tidak boleh dipandang ringan, apalagi karena ilmu yang hebat itu dimainkan dengan sebatang pedang pusaka yang ampuh. Karena wanita itu kini sudah waspada dan sudah menjaga diri, dia tidak lagi dapat menguasainya dengan serangan jarak jauh dan kalau dia tidak membela diri, dia bisa celaka oleh sinar pedang yang hebat itu. Akan tetapi, kakek ini memang sudah memiliki kepandaian yang sakti dan tidak lumrah manusia. Kedua lengan tangannya sudah digembleng sedemikian hebatnya sehingga lengan yang terdiri dari kulit daging dan tulang itu mampu menandingi pedang atau senjata tajam yang bagaimana hebat pun. Betapapun juga, Kok Beng Lama yang kelihatannya seperti tidak waras otaknya itu, kini mengelak dan menggunakan ujung lengan bajunya untuk balas menotok dan sekali kedua ujung lengan bajunya menyambar. Dia sudah melakukan 13 kali totokan ke arah bagian-bagian tubuh yang berbahaya dari lawannya. Dilakukan berturut-turut dan bertubi-tubi sehingga Bikyok menjadi terkejut dan kagum sekali. Akan tetapi, setelah kini dia mencurahkan perhatian dan mengeluarkan kepandaiannya, wanita ini pun mampu menghindarkan semua totokan itu. Bahkan dengan teriakan panjang melengking, tubuhnya lalu melayang seperti seekor burung walet, didahului sinar pedang seperti kilat menyambar yang bergulung-gulung dan berputaran ke arah tubuh kakek itu. Kok Beng Lama masih sempat mengelak, akan tetapi pada saat itu, Bikyok sudah menggerakkan tangan kiri dan serangkum sinar hijau melayang ke arah Lhie Seng. Wanita kejam, kau boleh juga. Kok Beng Lama berseru dan kini dia menubruk, kedua lengan bajunya bergerak berputaran seperti kitiran besar tertiup angin. Bikyok berusaha untuk menjatuhkan diri sambil memutar pedang, akan tetapi pedangnya terpental ketika tersampok ujung lengan baju dan dia menjerit kecil ketika pundaknya keserempet ujung lengan baju lawan yang mendatangkan rasa nyeri bukan main. Dia meloncat tinggi dan jauh terus melarikan diri. Kok Beng Lama hendak mengejar, akan tetapi dia mendengar rintihan seorang anak. Dia berhenti dan menengok, lalu cepat menghampiri Lhie Seng yang sudah roboh terlentang dengan muka berubah kehijauan. Anak ini telah terkena sambaran Siang Tok Swa, yaitu pasir beracun yang amat jahat itu, tepat pada muka, leher dan dadanya. Tentu saja dia menjadi pingsan seketika, keracunan dan napasnya menjadi empas-empis. Ah, celaka! Kok Beng Lama menyambar tubuh anak itu, dipondongnya dan dia lalu mengamuk. Pohon-pohon roboh ditendang dan dicabutnya, batu-batu besar hancur oleh pukulan dan tendangannya, kemudian dia berlari cepat seperti terbang membawa tubuh Lhie Seng. Yo Bikyok yang cerdik, setelah meloncat jauh lalu bersembunyi karena dia maklum bahwa kakek gundul yang lihai seperti iblis itu kalau mengejarnya tentu dia tidak akan mampu melarikan diri. Dari tempat persembunyiannya dia melihat betapa kakek itu memondong Lhie Seng sambil mengamuk. Bergidik dia menyaksikan amukan kakek itu. Selama hidupnya baru satu kali ini dia bertemu dengan orang yang kepandaiannya sehebat itu. Kalau dibandingkan dengan 5 datuk kaum sesat di waktu dahulu, biarpun mereka itu amat hebat kepandaiannya dan seorang di antara mereka adalah gurunya sendiri, Buleng Chi, maka kepandaian 5 datuk itu masih kalah jauh oleh kakek gundul yang luar biasa dan yang seperti orang gila ini. Setelah kakek itu pergi jauh dan terdengar suara tangisnya yang aneh sampai suara itu pun menghilang. Barulah Bikyok berani keluar dan pergi dari tempat itu dengan hati masih merasa seram. Lembah bunga merah terbentang di lereng pegunungan Kui Kok San.
Pemandangan alam di tempat itu menakjubkan sekali. Apalagi di musim semi, di waktu bunga-bunga kecil merah yang memenuhi lembah itu berkembang. Dipandang dari tempat yang lebih tinggi, lembah itu seolah-olah diselimuti permadani merah yang halus dan rata. Bahkan di waktu tidak ada bunga, lembah itu nampak kehijauan dan daun-daun, pohon dan rumput, seperti lautan yang tenang. Akan tetapi sungguh sayang sekali, keindahan alam itu yang semestinya menarik minat banyak orang untuk mengunjungi dan menikmatinya, dirusak oleh nama seseorang yang menimbulkan perasaan jerih sehingga tidak ada orang berani mendekati tempat yang disebut lembah bunga merah itu. Orang ini adalah datuk kaum sesat, wanita iblis yang berjuluk Hui Giakang, si kelabang terbang, Ciok Li Kim. Setelah wanita iblis ini tinggal di tempat itu sejak beberapa tahun yang lalu, dia menganggap lembah itu seolah-olah miliknya pribadi dan mengusiri para penduduk di sekitar lembah, bahkan menggunakan kekerasan terhadap siapapun yang berani mendekati tempat itu, mengandalkan kepandaiannya yang tinggi. Karena banyak orang yang mencoba melawannya mati dengan sia-sia, maka terkenallah dia sebagai seorang iblis betina yang ditakuti dan nama lembah bunga merah yang tadinya merupakan nama yang menimbulkan kesan indah, kini berubah sebagai tempat yang mendatangkan rasa ngeri dan takut. Akan tetapi tempat itu tidaklah sepi biarpun tidak ada lagi penduduk yang terdiri dari rakyat biasa, karena Hui Giakang Ciok Li Kim menempati daerah itu bersama 2 orang murid wanita dan 30 anak buahnya laki-laki dan perempuan yang kesemuanya merupakan juga anak murid, pelayan dan pasukan. Para anak buah ini yang mengadakan hubungan dengan orang luar untuk mencari keperluan mereka dan sepak terjang para anak buah yang mengandalkan nama besar Hui Giakang inilah membuat nama lembah bunga merah ditakuti. Para pembesar dari tempat-tempat yang berdekatan dengan lembah bunga merah tidak ada yang menentang si kelabang terbang itu, bahkan seolah-olah melindungi, karena banyaklah emas dan perak yang berterbangan ke dalam saku mereka dari lembah itu sehingga Hui Giakang Ciok Li Kim dan anak buahnya dianggap sebagai warga-warga yang baik dan dermawan. Hal seperti ini terjadi di seluruh negeri, bahkan seluruh dunia pun mengenal keadaan seperti itu, betapa dengan kekuasaan uang manusia dapat membeli kedudukan, nama baik, dan sebagainya. Hal seperti ini pasti terjadi dimanapun juga di dunia ini selama kita menilai kebaikan dan kejahatan berdasarkan untung rugi bagi diri sendiri. Yang menguntungkan kita, kita anggap baik dan yang merugikan kita, kita anggap jahat. Maka terjadilah sogok menyogok, suap menyuap dan karena menguntungkan dirinya, maka si penyogok tentu dianggap baik oleh yang menerima sogokan. Semenjak 5 bayangan dewa dengan berani menentang Chin Ling Pai, lembah bunga merah selalu dijaga dengan ketat oleh anak buah Ciok Li Kim karena seperti diketahui, wanita ini merupakan orang keempat dari 5 bayangan dewa. Oleh karena itu ketika Kiam Molyoksun dan Bun Hou memasuki daerah lembah ini, mereka berdua segera dihadang dan dikepung oleh belasan orang anak buah lembah bunga merah yang bersikap bengis dan memegang senjata tajam di tangan masing-masing. Akan tetapi Kiam Molyoksun mengangkat tangan ke atas dan berkata dengan sikap tenang. Harap para sobat jangan salah mengenal orang. Aku adalah Kiam Molyoksun, sahabat baik dari majikan kalian. Daripada terjadi salah paham dan kalian nanti ditegur oleh Hui Giakang, lebih baik kalian antar kami pergi menghadap Ciok Toanio, Nyonya Besar Ciok. Melihat sikap dan mendengar ucapan Lioksun, dan pula melihat bahwa mereka hanya terdiri dari 2 orang, para anak buah lembah bunga merah memandang rendah lalu menggiring 2 orang ini ke tengah lembah di mana terdapat bangunan-bangunan perkampungan yang menjadi tempat tinggal mereka. Legalah hati para anak buah itu ketika mereka melihat pemimpin mereka keluar sendiri menyambut 2 orang tamu itu. Mereka bubaran mengundurkan diri ketika Ciok Li Kim, wanita berusia 50 tahun yang masih cantik dan pesolek itu, menyambut sendiri kedatangan Kiam Molyoksun dengan senyum lebar, kemudian melihat wanita itu menggandeng tangan Lioksun yang diiringkan Bun Hou memasuki rumah besar itu. Ahai, kiranya si setan judi yang datang. Hui Giakang Ciok Li Kim tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi yang terawat rapi, matanya jalang menyambar ke arah pemuda tampan di belakang sobatnya itu. Angin apa yang meniupmu terbang sampai ke sini, orang Shiliok? Tanya wanita itu sambil menggandeng tangan tamunya. Aku datang mencarimu untuk mengaturkan terima kasih, Toanio, karena berkat pertolonganmu dahulu, aku telah berhasil membalas dendam dan membunuh si keparat Pang Un dan istriku yang tidak setia. Di antara kita mana perlu terima kasih? Aku senang sekali kau datang, dan ini, siapakah pemuda ini? Ini adalah pembantuku yang baru, tangan kananku. Dia Shibun bernama Hou.
Hui Giakan Ciok Li Kim memandang Bun Hou yang menjura kepadanya dari atas ke bawah dengan sinar mata kagum. Pengawalmu, ya. Begini muda sudah kau percaya menjadi pengawalmu, tentu hebat dia. Dan tepat sekali dengan namanya. Engkau gagah seperti harimau, Hou, orang muda. Wajah pemuda ini menjadi merah sekali dan dia menjura sambil berkata. Toanio terlalu memuji. Ciok Li Kim tertawa terkekeh senang, menyangka bahwa pemuda itu masih hijau dan wajahnya memerah madu oleh pujiannya. Kalau saja dia tahu bahwa merahnya wajah pemuda itu sama sekali bukan karena malu-malu, melainkan karena kemarahan yang naik ke atas kepala melihat seorang di antara musuh besar Qin Lingpai di depannya. Kalau menurutkan perasaan hatinya, ingin Bun Hou seketika menyerang dan membunuh wanita yang menjadi seorang di antara musuh-musuh besar yang telah mencuri pedang Siang Bokiam dan membunuh murid-murid Qin Lingpai ini. Akan tetapi, pemuda ini cukup cerdas dan dia tidak mau menuruti nafsu kemarahannya karena dia ingin lebih dulu menyelidiki tentang 4 orang musuh yang lain, dan juga tentang di mana adanya pedang pusaka ayahnya yang mereka curi. Maka dia berlaku sabar dan mengikuti Lioksun dan Ciok Li Kim. Lioksun, kebetulan sekali kau datang. Aku pun sedang menjamu tamu-tamu agung ketika anak buahku melaporkan kedatanganmu. Mari kalian kuperkenalkan dengan tamu-tamuku, orang-orang yang di waktu ini terkenal sebagai tokoh-tokoh besar dunia persilatan. Lioksun mengerutkan alisnya, hatinya kurang senang bahwa kedatangannya menemui bekas kekasihnya ini akan terganggu oleh tamu-tamu lain. Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.